Terima kasih sudah menonton. Iya. Yang pasti saya senang banget. Jadi waktu gue Mas Fajar, maaf tunggu dulu. Oh iya. Ya, itu pertanyaan itu adalah tantangan terbesar saya, bagaimana membagi sisi komedinya, sisi drama romantisnya. Iya. Mungkin banyak orang yang tahu saya itu suka banget sama film-film drama remaja gitu ya. Nah, di sini harus muncul komedinya gitu. Jadi tantangan itu untungnya sih di sini saya ada dewa komedi. Jadi kita discuss, karena jangan sampai pas lagi waktunya komedi saya kebablasan dramatis gitu ya. Oke. Atau lagi komedi terus saya pas lagi dramatis saya buatnya jadi komedi gitu kan, jadi nggak menarik nanti. Itu salah satu tantangan. Nah, solusinya ya menjawab tantangan itu ya itu discuss kita sama-sama. Jadi jadikan aktor ini tim saya gitu. Karena bisa saja ide-ide yang menarik itu bukan hanya dari sutradara gitu, karena suka nanya juga sama beberapa kru gitu. Kadang kalau lagi jalan gitu ada tukang sapu, Pak kalau ini adegannya lucu, saya suka gitu ya. Oh gitu ya kan? Oh iya. Buka ini seluas-luasnya biar karya video eksklusif Alibi ini juga bisa dinikmati banyak orang gitu ya. Ada ya? Keren. Saya sih banyak belajar. Ini film kita kedua ya Pak Ade ya? Ini ya? Ya, dengan Mas Fajar ya. Ya, jadi dan dengan peran yang beda-beda lagi ya. Gitu. Wah, pasti upcoming filmnya pasti akan masih banyak lagi kejadian berdua ya. Mudah-mudahan bisa kerja sama-sama video lagi. Iya. Sebetulnya mungkin jarang ada yang tahu bahwa saya sebetulnya basic saya waktu di SMA, itu saya teater. Iya. Dan itu terus kemudian jadi bukan terlupakan, pasti ada lah ya bagaimana teori keaktoran segala macam. Itu terus kemudian saya di komedi terus kan. Nah, ketika sendiri, ini tiba-tiba saya dipertemukan oleh produser dengan Mas Fajar. Saya memainkan sebuah film di mana film itu saya menjadi seorang bapak. Punya anak perempuan, dan bapaknya kepengen anak perempuannya menikah dulu, anak perempuannya kepengen bapaknya merawat bapaknya sampai kapanpun, gitu. Nah, itu menyentuh banget. Nggak ada komedinya malah sebetulnya, gitu. Walaupun ada yang ketawa sih ya, ada adegan yang ketawa. Dan saya seneng banget saya berhasil. Dan habis itu saya kemudian benar-benar cari film yang tantangan banget. Kalau toh film komedi tapi saya main karakter. Kayak misalnya nggak usah sebut ini filmnya. Kayak misalnya ada beberapa film yang lain, saya komedi tapi saya berkarakter sebagai orang jahat misalnya. Nah di sini ini nggak tahu ya saya berhasil apa enggak. Berhasil nggak sih saya tadi? Berhasil. Ya. Artinya gini, di sini saya sebagai bapak yang family man banget, kan? Bagaimana saya sayang sama anak saya, gimana nggak sayang, cakep dulu. Benar. Bagaimana saya sayang sebetulnya sama suami saya, istri. Salah film kok. Nah terus, Nato diam. Jadi ingat kamu yang adegan naik bajai komisi selektif yang ketiga itu. Walaupun saya kayaknya family man, tapi buktinya aku nyeleweng gitu. Buat saya susah banget tuh. Menurut saya memerankan bagaimana orang percaya bahwa saya family man, tapi saya juga selingkuh. Kayak gitu. Itu buat saya perasaannya gimana ya orang yang kayak gitu. Karena gini, saya laki ya. Kita bisa lihat laki nakal apa enggak gitu kan. Benar kan? Kelihatan malah. Kalau saya kan memang orang lempeng ya. Kalau saya nakal enggak? Kalau saya nakal enggak? Enggak. Ngomong soal laki nih. Oh, laki om. Laki dong. Lo kan sebetulnya sama sama gue. Jadi ya itu gitu buat saya tantangan banget ya. Oleh karena itu saya langsung terima gitu. Apalagi sutradaranya ini benar banget. Saya dengan Mas Fajar ini merasa bahwa ini benar-benar film. Karena ketika kita main film, ini sebuah kerja kolektif.
Dan ketika kerja kolektif itu tidak terjadi, maka menurut saya bukan film. Karena film tuh punya peran masing-masing. Sampai dengan pembawa minuman buat kita ya, PU namanya kalau di film, pembantu umum, itu mereka juga punya peran. Nah itu yang selalu dimanfaatkan oleh Mas Fajar. Ya gitu loh juga. Kadang-kadang kan mereka jalan ke bawah, bagusan begini dipakai ya. Tapi adegan yang di bawah puncak gunung itu saya pas beberapa hari lalu kan sebelum kita nonton. Saya tersentuh loh, ternyata tukang bohong kalau lagi lagi dihadapkan harus ini ya, harus ngomong jujur-jujuran gitu tuh kayak aduh nyes juga gitu. Gitu. Tukang bohong juga manusia. Iya benar. Yang itu Om yang di Gunung Merapi yang kita ini fakta menarik ya. Saya salut sama Om Indro ya. Salut. Tepuk tangan buat Om Indro. Ya tadi udah nonton kan? Ada adegannya Pak De Indro dan istrinya ngomong jujur-jujuran gitu. Padahal di saat itu Pak De Indro sedang berbohong, berjalan rekreasi sama pasangannya gitu. Dia jujur-jujuran kan di situ kan. Dia jujur-jujuran. Nah, tahu nggak bahwa kita syuting itu usahanya harus bangun jam 2 pagi, dingin-dinginan di atas gunung yang keadaannya kalau nggak salah tuh mau meletus ya itu ya dulu itu agak siaga gitu. Gitu. Wow. Hampir hari itu kita nggak syuting ya karena siaga. Nggak dapat ini dapat izin dari ini agak ini kalau bisa jangan dulu deh. Kita takut ada awan panas. Iya. Tapi alhamdulillahnya sih lancar. Dan scene itu tuh buat saya kayak gimana ya? Pembohong harus dihadapkan ngomong jujurnya kayak saya tuh sama istri itu jadi pas nanti nyes gitu ya. Iya. Gimana kalau yang lainnya? Nggak ada yang tahu ya, banyaknya dipotong saya adegan ranjang. Wah. Benar, ada yang waktu saya sakit. Ya itu makanya saya terima tadi kan makanya saya sebetulnya jawab ini tantangannya gede banget. Iya. Bagaimana caranya orang yang kelihatannya kan innocent banget tetapi berbohong. Jadi ekspresinya kayak apa ya? Nah, dalam acting saya kebetulan orang yang mementingkan ekspresi. Dan mata 60%. Jadi kayak gitu. Itu persepsi saya mengenai seorang Tony seperti itu. Terima kasih kalau berhasil. Kan tahu kalau menurut sutradaraku nih oke. Iya. Ya saya semakin yakin lah kayak. Tahu nggak kenapa? Kenapa emang? Film zaman dulu itu suaranya diisi, dubbing namanya. Kalau ini kan dubbing. Iya. Ini mungkin jarang saya gitu. Itu sebetulnya kode saya mulai ngomong. Gitu. Nah, karena kan kita ngelihat gambar nih. Iya. Banyak sekali orang yang nggak punya penanda. Kapan dia ngomong telat terus. Gitu. Dan setengah mati itu kalau kayak gitu. Apalagi kita isinya berlima. Iya. Satu salah ulang semua. Gitu. Jadi itu buat post pro-nya ya. Pas lagi dubbing gitu. Jadi pas duduk kemana lu? Nah ini mungkin yang nggak perhatiin abis ini nonton film-film lamanya Om Indro ya. Tunggu tangan dulu Om Indro. Sekarang kan udah Rexall. Iya udah aman. Deg-degannya pasti dari awal, jujur sampai sekarang aja aku masih deg-degan. Sampai sekarang Sampai sekarang, sampai detik ini aku barusan bilang sama Om Indro, Om aku gimana? Terus tapi maksudnya ini memang dunia berbeda gitu kan, penyanyi nyanyi sama acting gitu. Tapi seru banget karena di film alibi.com ini aku ambil banyak banget new experience di sini yang bisa aku kerjakan bareng juga langsung sama Om Indro, ada Kak Nicole, ada Kak Ona, terus juga didirect sama Pak Fajar gitu ya. Tapi emang rasanya tuh walaupun aku emang baru banget untuk ke dunia acting, tapi di sini tuh aku dirangkul rasanya, jadi kayak gak ada gap, jadi kayak berasa nggak apa-apa belajar gitu. Cuma memang deg-degan banget, tapi at the same time juga aku ngerasa ini seru lagi alurnya, ceritanya gitu kayak boleh deh coba deh gitu. Lebih susah, beda sih. Filmnya beda. Karena ini juga susah sebenarnya. Iya pasti dong. Pakai feel kan. Tapi kalau acting ini mungkin karena muka banget kali ya, lebar banget ekspresi banget. Bener. Karena emang aku basicnya bukan aktris, jadi lebih
lebih banyak, lebih harus effort banget gitu kayaknya di sini. Cuma nggak apa-apa ya, tetap oke lah. Ya itu, bukan it's okay, bagus banget actingnya di sini ya kan? Aduh. Kadang orang suka ngomongnya begitu, padahal aslinya iya benar. Udah lah, kita ngeliat hasilnya aja. Iya, tepuk tangan dulu buat Yodra. Suka semua, happy dari tadi semua. Dan ada satu aku mau nambahin. Iya boleh om. Yodra ini kan tahu sendiri job nyanyinya kan. Iya, benar. Itu dia bisa. Ya hari ini cuma sampai siang, tiba-tiba hilang, nggak tahu di mana. Besok pagi udah ada lagi. Ternyata tadi malam dia nyanyi di Jakarta, misalnya di Makassar. Kadang kita di Jogja, dan tepat waktu lagi sini, kita nggak pakai nunggu. Ih, teman-teman buat Yodra. Jarang loh penyanyi atau apa orang yang lagi namanya lagi di atas, betul. Respect buat alibi.com. Sebenarnya karena di lokasi kita banyak ngobrol sama bercanda sih, jadinya cair. Oke. Gak ada gap di antara kita. Mungkin dari situ pas lagi acting jadi kebawa cair. Iya. Sama Yodra nggak ada, tapi scene-nya yang berat ada. Yang mana? Scene-nya trampolin. Oh. Iya. Oh itu Day One ya? Day One ya? Day One. Oh itu Day One. Scene trampolin pas kita lagi latihan trampolin kan biar gak cedera. Terus dia cedera ternyata. Iya kakinya. Oke. Lagi latihan, jadinya scene-nya kita pakai orang ya, nariknya. Waktu itu sempat break dulu, terus ada yang buat tingginya kita pakai ini sih. Ya kita akalin lah pokoknya. Oke. Adegannya aja sih. Luar biasa. Adegannya semuanya aman aja. Nabrak anjing sih paling. Iya. Itu lumayan lucu sih buat aku. Oke. Siapa namanya? Buncis. Buncis. Oke. Sebenarnya gua ancam dia kalau nggak. Gue suka ceritanya. Iya. Terus gue suka case-nya. Oke. Gue suka direkturnya. Nice, pakai lengkap. Sebenarnya kalau jujurnya dia suka ngebully sebenarnya. Tidak usah dibully terus. Langsung ya? Kita nggak saling suka. Itu tuh kayak Jeffrey lagi main. Nyata. Jeffrey Wawa runtuh tadinya lagi. Tua banget tuh. Apa itu? Gimana ngebangun bareng sama Nicole? Sebelumnya udah pernah main. Ya, waktu itu ada film bareng juga. Oke, iya. Jadi Terus sih kita ada harus jadi istri sih. I love you man. Iya. Love you-nya as a bro, ya kan, bro best, nice. Tapi karakter Agus lu bang, sebenarnya gue tadi juga ngomong ini Ona tuh acting gak sih? Bener dong. Iya itu beneran. Itu sebenarnya bukan Ona jadi Agus jadi Ona. Agus jadi Ona tuh kayak itu. Iya kan itu karakter asli Lon. Itu gue gak acting emang. Dia acting kan di situ. Gue tukang tipu. Pas alibi.com Kan? Acting yang baik kan yang tidak acting. Betul. Ona Dio Leonardo, tepuk tangan dong luar biasa. Ona. Kenapa ya? Karena Tuhan tuh menurunkan Adam dan Hawa aja karena ada sebuah kesalahan. Iya, benar. Jadi kalau menurut saya nggak perlu ditanyain sih. Iya. Kayaknya semua kita punya kelemahan dan itu akan selalu ada. Kalau nggak ada kiamat, kayak gitu. Jadi Benar. jadi menurut saya buat kita sih kita memanfaatkan konflik itu justru untuk bisa buat sebuah film kayak gini. Karena sekarang saya mau tanya, ada nggak film yang kayak gini? Itu ada dia kan? Iya. Dunia nyata ada katanya ini film. Tapi kan nggak ada yang berani kon seperti ini. Nah, itu berarti kan keren. Yes. Artinya menjadikan ini harus begini nih, wajar gitu. Iya benar. Membuat ini sebagai sebuah konflik di film ini keren. Kayaknya kita semua pernah deh. Iya. Bagian mana ya? Aku nggak tahu tuh fansnya yang bilang. Ya kalau ngomong sama Flora kali ya ngomongnya tajam gitu kali mungkin siapa tahu. Mirip gak? Aslinya gimana Flora? Liodra liatnya. Duh. Gimana? Nggak tahu. Orangnya sendiri jawabnya. Iya. Gimana ya? Gue gak ngerasa sama lagi. Nggak, beda. Aslinya beda. Soalnya gue jujur aja gitu. Oh oke. Oh beda. Kalau gue bilang beda. Oh beda. Jujur aja. Beda nanti kan. Kalau Jeffrey ada masalah gitu aja. Oh iya. Teknis ya? Iya boleh.
Kalau teknis sih ada beberapa hal ya yang kayak misalkan yang Om Indro takut dibawa sama istrinya naik mobil off-roadan itu kan kita tetap pakai kamera yang besar juga. Karena kita pengen kualitasnya tetap sama antara yang di rigging di kamera untuk scene traveling itu sama yang kita pakai untuk syuting drama yang lainnya gitu. Biasanya orang kan dia tukar dengan kamera yang lebih kecil. Jadi beda. Tapi waktu itu saya nggak mau dibedain ya, Main kita agak lumayan lama gitu, terus sudah gitu ya agak deg-degan ya kan. Mbak Foni kan yakin apa enggak nih? Gimana banget? Ini jago gitu kan. Mbak Foninya gitu. Itu secara teknis ya itu sama yang pas syuting di atas bukit itu bagaimana caranya kita bisa syuting cepat gitu. Saya tetap kan maksudnya gini. Di syuting itu sutradara kan pemimpin. Apapun yang terjadi pada saat kita syuting itu tanggung jawab sutradara. Iya, benar. Ini dalam keadaan waspada yang kita cuma dikasih waktu nggak boleh lama-lama syuting di situ ya Pak ya. Makanya kita harus cuma berapa menit kita langsung harus turun gitu. Karena kondisi kita gitu ya. Gitu. Dan kenapa saya kekeh harus scene-nya di situ karena memang waktu dulu pada saat saya riset kalau kita ke Jogja salah satu yang indah itu melihat view ujung bukitnya Merapi itu tuh ya Pak De ya. Itu kita dapat ya kebetulan itu padahal biasanya berkabut dan saat itu atau kita rencanakan ya udah kita rencana waktunya kita harus ini pagi-pagi yang ini supaya dapat dapat tuh. Terus ini bukan teknis ya. Ini aktor saya kan banyak banget yang sibuk-sibuk bagus-bagus ini kan ada Mahalini, ya kan, ada siapa, Sinuka, ada Leodra juga yang semua ini anak-anak muda yang secara jadwal tuh nggak tahu kalau sekarang mereka digabungin mungkin nggak ketemu kali jadwalnya ya. Karena kemarin kan agak semi-semi dia mengurangi jam untuk show-nya ya, karena kan lebih lagi ya. Kamu show-nya kan banyak banget kan gitu. Jadi bagaimana bisa menggabungkan jadwal mereka yang super sibuk ini untuk bisa syuting itu buat saya juga persoalan sendiri. Ada beberapa adegan yang nggak tahu belum onat rapat kabinet waktu itu. Onat ya luar biasa. Maksudnya rapat di filing kabinet.